Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas materi tentang teks ceramah. Nah, biasanya materi ini diberikan di kelas 11, baik SMA, SMK, Madrasah Aliyah, maupun Madrasah Aliyah Kejuruan untuk materi bahasa Indonesia. Langsung saja kita ulas. Yang pertama, apa sih fungsi dan tujuan dari ceramah? Nah, dirangkum dari berbagai sumber ada 6 fungsi dan tujuan ceramah. Yang pertama ada informatif. Tentunya jelas memang ceramah memberikan informasi, ya, berbagai informasi kepada halayak ramai atau audiens. Kemudian yang kedua persuasif, jadi ceramah juga berisi ajakan kepada pendengar tentang sesuatu. Kemudian juga argumentatif. Dalam ceramah juga tentunya memuat argumen-argumen yang akan menguatkan pendapat atau gagasan si penceramah. Yang selanjutnya fungsi dan tujuannya itu deskriptif, yaitu memberikan gambaran kepada pendengar. Kemudian juga naratif, menceritakan sesuatu. Yang selanjutnya rekreatif, memberikan hiburan kepada audiens atau pendengar. Kemudian ciri-ciri dari teks ceramah, dari segi struktur biasanya ceramah ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian juga isi ceramahnya biasanya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kalau kegiatannya 17 Agustus, biasanya ceramahnya tentang perjuangan para pahlawan. Kemudian jika ceramahnya itu kegiatan-kegiatan di sekolah, tentunya berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu ada harus objektif tentunya, sesuai dengan kondisi apa adanya, harus jelas juga, dan juga harus benar. Nah, ini penting. Khawatirnya nanti menimbulkan pergunjingan atau keresahan di masyarakat jika apa yang disampaikan ternyata tidak benar. Kemudian isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Nah, baiknya ketika memilih bahan ceramah tentunya cari kira-kira bahan-bahan yang umum sesuai dengan kondisi masyarakatnya, jangan sampai nanti menimbulkan pergunjingan di masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis ceramah. Secara umum ceramah dibagi ke dalam 2 jenis, ada yang umum dan ada yang khusus. Perbedaannya dari segi tujuan. Untuk yang umum, tujuannya memberikan sebuah nasihat serta petunjuk terhadap halayak ramai atau masyarakat luas. Jadi dari segi tujuannya memberikan masukan nasihat untuk semua kalangan, tidak mengenal ras, suku, ataupun agama. Kemudian dari segi materinya pun umum. Kemudian yang khusus, tujuannya sama-sama memberikan informasi, nasihat, arahan, hanya saja dari segi materi lebih khusus, kemudian ditujukan kepada audiensnya pun lebih khusus. Contohnya ceramah keagamaan, atau yang biasa kita sebut khotbah. Untuk materinya sendiri, kalau khotbah kan untuk masyarakat atau audiens yang khusus agama tertentu. Tempatnya pun biasanya tempat-tempat tertentu diberikannya. Itu dia jenis-jenis ceramah. Kemudian ada unsur-unsur ceramah, ada 3. Yang pertama penceramah atau orang yang memberikan materi ceramah. Kemudian ada materi ceramahnya. Dan yang terakhir ada pendengar atau audiensnya. Nah, ini contoh dari teks ceramah tentang peringatan Hari Pahlawan. Nah, ini termasuknya ceramah yang umum ya, karena tentang kepahlawanan tentunya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan materi ceramah ini juga bisa kalian
baca di buku siswa dari Kemendikbud, ada contohnya juga sama tentang peringatan Hari Pahlawan 10 November. Nah, ini masih contoh dari teks ceramah. Nah, kita lihat di bagian terakhir, di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka. Nah, ada ajakan di sana. Jadi ada fungsi persuasif tadi, mengajak pendengar. Kemudian juga masih ada ajakan di bagian akhirnya marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya merupakan bagian dari ceramah, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ceramah itu merupakan aktivitas ya, berbicara di depan umum yang isinya menyampaikan informasi, bisa berupa pengetahuan dan sebagainya. Dan biasanya yang menyampaikan ceramah itu ya orang-orang yang dianggap ahli ya, memiliki kompetensi dalam bidang tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan siswa yang masih belajar pun bisa mencoba untuk berpraktik dalam ceramah. Untuk medianya pun bisa secara langsung, kemudian bisa di televisi, radio, atau media lainnya. Nah, struktur ceramah ada 3. Yang pertama pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Biasanya di bagian pendahuluan ini kita lihat ada apa saja. Disampaikan isunya apa, materinya apa, masalahnya apa yang akan disampaikan. Kemudian di bagian isi tentunya ada argumen-argumen yang bisa memperkuat pendapat dari pembicara atau penceramah. Dan di bagian terakhir ada penutup. Nah, isinya menegaskan kembali biasanya. Kemudian juga mengajak kepada audiens. Lanjut kita mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi dalam teks ceramah biasanya ditemukan kata ganti atau pronomina. Dan biasanya kata ganti yang digunakan tuh kata ganti orang pertama tunggal. Bisa juga jamak. Contohnya aku, saya, atau kami ya. Jika ceramahnya itu mengatasnamakan kelompok. Kemudian juga ada kata-kata sapaan, menyapa audiens, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara, tergantung audiens yang hadir pada ceramah tersebut. Kemudian menggunakan kata teknis. Nah, ini kata yang identik pada bidang tertentu. Misal, ceramahnya tentang kebahasaan. Nah, tentunya akan muncul istilah-istilah kebahasaan, misal bahasa, etika berbahasa, misal, atau kaidah kebahasaan. Atau ceramahnya tentang pendidikan atau edukasi, bisa muncul tentang siswa, kemudian pendidikan, pentingnya pendidikan, masa depan. Nah, itu kata-kata teknis atau istilah teknis, istilah yang identik pada bidang tertentu. Kemudian juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Atau konjungsi kausalitas sebab akibat. Contohnya ada karena, sebab, sehingga,
Ada juga kata-kata yang menunjukkan keterangan waktu atau konjungsi yang menyatakan waktu temporal ya. Kemudian sebelum itu, sebaliknya. Dan dalam teks ceramah ini juga kerap ditemukan kata kerja mental. Nah, ini sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu kata kerja yang tidak terlihat aktivitas fisiknya. Contohnya memperkirakan, nah itu tidak terlihat ya memperkirakan tuh. Menduga, nah menduga pun sama, tidak terlihat aktivitas fisiknya. Kalau yang terlihat aktivitas fisiknya itu kata kerja material, contoh menendang, memukul, menulis. Nah itu contoh dari kata kerja material. Kemudian juga ada kata-kata persuasif. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah itu dia ciri kebahasaan dari teks ceramah. Kemudian untuk menyusun teks ceramah ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama tentunya menentukan topik. Kira-kira topik apa yang pas. Nah ini ada beberapa topik yang bisa dijadikan bahan ceramah. Bisa tentang pengalaman pribadi, kemudian hobi, pendapat pribadi, peristiwa yang hangat. Ada banyak ya hal-hal yang bisa kita jadikan topik dalam ceramah. Kemudian setelah ditentukan topiknya, tentukan tujuan ceramahnya untuk apa. Apakah umum? Nah biasanya untuk yang umum ini dirumuskan dalam 3 hal. Yaitu memberikan informasi, kemudian mempengaruhi, dan menghibur. Untuk bahan-bahannya sendiri bisa dicari di berbagai literatur. Jadi baiknya jangan hanya menggunakan pendapat pribadi dalam ceramah. Tentunya harus disajikan juga data, fakta, agar semakin kuat dan audiensnya bisa menerima dengan baik informasi yang disampaikan. Kemudian tujuan khususnya, nah, lebih kerincian dari tujuan umum. Ini contohnya. Misal kita pilih topik keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya untuk memberikan informasi. Nah, tujuan khususnya kita tulis dulu untuk apa? Nah, di sana bisa kita tulis pendengar mengetahui bahwa setiap daerah punya budaya yang khas. Kemudian dalam budaya daerah tersebut terdapat nilai-nilai yang bisa kita petik. Nah, ini bisa menjadi rumusan agar kalian tidak kesulitan dalam membuat teks ceramah. Kalau topik tentang memanfaatkan penghijauan, nah tujuan umumnya apa? Ingin mengajak atau hanya memberitahu? Atau mengajak sekaligus memberitahu? Silakan, boleh-boleh saja. Kemudian dirumuskan tujuan khususnya. Nah setelah menentukan topik, kemudian menentukan tujuan, susun kerangka ceramah yang sudah dibahas sebelumnya bahwa memang ceramah itu terdiri atas 3 struktur, bagian pengantar, isi, dan bagian penutup. Kemudian kita tentukan maksud dari ceramah, kemudian kita cari bahan-bahannya,
kita kembangkan gagasan-gagasannya, kita perkuat argumen-argumennya, susun secara logis. Nah, setelah kerangkanya tersusun, baru dikembangkan secara lengkap. Nah, untuk mengembangkan kerangka dari ceramah ini bisa melihat dari contoh ceramah yang sudah ada, yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, kemudian juga bisa dari berbagai literatur. Misal ingin berbicara tentang pentingnya penghijauan, tentunya kita harus banyak baca tentang penghijauan itu apa, kemudian manfaat-manfaatnya apa saja. Itu penting dibaca dalam mengembangkan kerangka yang sudah kita buat. Nah, ini penting juga mengkaji bahan secara kritis. Jangan sampai nanti yang kita sajikan itu ternyata bukannya fakta, sehingga menimbulkan pergunjingan di masyarakat. Nah, kemudian cocok tidak bahan-bahan yang kita akan sajikan itu kepada audiensnya. Jangan sampai audiensnya anak TK tapi bahan yang kita sajikan ternyata untuk anak kuliahan. Penting juga menimbang apakah bahan-bahan yang kita sajikan akan menimbulkan pro dan kontra. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum disajikan ceramahnya. Dan yang terakhir, penting juga untuk melakukan penyuntingan naskah. Nah, penyuntingan naskah itu ya kurang lebih sama dengan mengedit naskahnya. Disunting dari segi ejaan, tanda baca, kemudian pemilihan kata, dan keefektifan kalimat. Kira-kira kata-kata apa saja yang tepat disampaikan, jangan sampai nanti audiensnya bingung dengan kata-kata yang kita sampaikan. Penting, makanya memilih kata. Kemudian kalimat yang efektif pun penting juga digunakan dalam ceramah. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam ceramah. Setelah disusun, kerangkanya dikembangkan, kemudian disunting, tinggal dipilih kira-kira ingin menggunakan metode yang mana. Ada ekstemporan. Jadi ekstemporan ini hanya menuliskan pokok-pokok pembahasannya saja atau inti-intinya saja untuk disajikan di depan audiens nanti. Jadi yang dibawa atau dipersiapkan hanya pokok pembahasannya, inti-intinya saja, poin-poin pentingnya saja. Beda halnya dengan impromptu. Nah, kalau impromptu ini improvisasi. Jadi tidak mempersiapkan bahan apa-apa, langsung saja improvisasi di depan audiens. Nah, biasanya digunakan oleh para penceramah senior yang sudah berpengalaman. Kemudian ada metode membaca naskah. Nah, tentunya untuk metode ini penceramah harus menyiapkan naskahnya terlebih dahulu. Naskah yang fullnya, tidak hanya inti-intinya saja tapi juga versi lengkapnya. Dan yang selanjutnya ada metode menghafal. Jadi yang dibawa ke audiens hanya ingatan dari menghafal naskah ceramah. Nah, tentunya tiap metode ada kekurangan dan kelebihannya. Misal untuk menghafal memang kelebihannya terlihat siap di depan audiens karena tidak membawa apa-apa, tidak membawa contekan. Tapi kekurangannya kalau lupa, wah, bahaya. Begitupun dengan yang membaca naskah. Memang kelebihannya yang disampaikan
itu sistematis pastinya karena membaca. Tapi kekurangannya terlihat tidak siap, tidak menguasai nanti pandangan audiensnya. Kemudian yang impromptu juga ada kelebihannya terlihat siap karena tidak membawa apapun. Ketika berceramah tidak membawa contekan, tapi kekurangannya biasanya singkat. Karena hanya mengandalkan pengalaman, kemudian juga khawatirnya mutar-mutar pembicaraannya. Karena dikhawatirkan tidak sistematis ya, tidak membawa naskah. Nah, ini bisa dipilih metode ceramahnya yang ingin digunakan untuk praktik berceramah. Nah, untuk materi tentang ceramah ini juga bisa kalian baca di buku siswa kelas 11 edisi revisi, kemudian juga di buku jenis-jenis teks karangan Bapak Angkos Kosasih. Terima kasih, itu dia materi tentang ceramah, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.